Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau memberikan sebuah info yang sangat menarik. Apabila kalian ingin mendapatkan sejumlah uang yang sangat berlimpah hanya dengan bermain game, maka kalian langsung saja mendownload sebuah aplikasi yang bernama Xwall yang linknya sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 22. Cerita dimulai, dikisahkan tidak ada yang menduga kalau perusahaan yang dibangun oleh sang pewaris keluarga Taipan itu mampu menghasilkan sebuah video game terbaik yang pernah ada. Dan nama perusahaan itu adalah Ajinsoft. Diketahui bahwa total pengguna yang memainkan game itu sangatlah banyak, sampai-sampai telah menjadikan game itu berada di puncak kejayaan. Bahkan game virtual itu tidak pernah meninggalkan peringkat pertama sejak peluncurannya 4 tahun yang lalu. Dan game itu diberi nama sebagai Dunia yang Indah. Sebelum Suho bertemu langsung bersama Yujinho, ia pun berjalan memasuki perusahaan itu. Dan di sana ia telah disambut oleh seorang pegawai. Ia berkata, "Apakah kau yang bernama Sung Suho? Sejak dari tadi sang presiden telah menunggumu." Ia mengatakan kalau dia sedang menunggu kedatangan orang yang sangat penting. "Jadi tolong ikuti aku sekarang juga." Sambil berjalan mengikutinya, Suho bergumam, "Ini adalah pertama kalinya aku mendatangi perusahaan paman iparku. Namun aku begitu penasaran entah kenapa di dalam perusahaan ini ada begitu banyak orang-orang yang awaken yang telah bekerja di tempat ini." Menyadari sikap Suho, orang itu berkata, "Sepertinya kau merasa terkejut setelah melihat orang-orang yang terbangkitkan di tempat ini. Ketahuilah tidak semua orang yang menjadi awaken ingin mempertaruhkan nyawa mereka di dalam dungeon. Kalau kami menggaji mereka dengan layak, maka mereka akan menjadi karyawan kami sekaligus penjaga kami. Dan juga ada sebuah proyek yang sedang kami kerjakan sehingga kami membutuhkan orang-orang yang seperti mereka. Akan tetapi aku tidak bisa memberikan detailnya kepadamu proyek apa yang sedang kami kerjakan." Mendengar itu, Suho bergumam, apakah mungkin kalau mereka sedang membuat sebuah game yang berhubungan dengan para hunter? Tidak lama kemudian, Suho pun langsung memasuki ruangan utama Yujinho. Di saat itu, Yujinho langsung menyambutnya dengan begitu hangat karena mereka memang sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Yujinho berkata, "Sudah berapa tahun aku tidak pernah melihatmu lagi, dan sekarang aku tidak menyangka kalau bocah ini sudah tumbuh dengan begitu cepat. Sejak terjadinya sebuah insiden yang terjadi di dalam kampusmu hingga berita bahwa kau telah menjadi seorang awaken, kau sama sekali tidak memberi kabar kepada kami. Apakah kau tahu kalau bibikmu sangat khawatir kepadamu? Akan tetapi tetap saja kau saat ini telah tumbuh menjadi lebih dewasa dan aku sangat senang setelah melihatmu yang sudah berkembang seperti ini." Sambil tersenyum, Suho pun mengatakan kalau dia memanglah masih berada di dalam masa pertumbuhannya. Kemudian Suho mengambil sebuah tablet yang ia simpan di dalam tasnya. Lalu Suho meminta kepada pamannya untuk memeriksa sebuah proposal yang ia bawa. Setelah mengambil tablet itu, Yujinho berkata, "Entah kenapa kau tiba-tiba saja ingin bertemu denganku secara empat mata dan itu sudah membuatku menjadi penasaran. Akan tetapi aku tidak menyangka kalau kau datang ke sini hanya untuk menawarkan sebuah proposal." Suho pun mengatakan kalau itu adalah sebuah proposal yang sama sekali tidak akan menyebabkan kerugian kepada pamannya. Yujinho hanya tersenyum. Ia berkata, "Jadi yang kau inginkan dari pamanmu ini adalah untuk membantumu agar kau bisa memasuki sebuah gate meskipun rankmu sangatlah lemah." Suho berkata, "Kalau paman bisa membantuku untuk membeli sebuah gate dan juga mengumpulkan anggota penyerangan yang cocok, maka aku akan memberikan semua kristal magic yang aku dapatkan dari gate itu kepada paman. Dan apabila dungeon itu adalah rank D ataupun rank C, aku yakin kalau aku akan bisa menyelesaikan dengan mudah." Mendengar itu, Yujinho langsung menyipitkan kedua matanya. Ia pun bertanya, apakah Suho akan melakukannya hanya seorang diri. "Suho, bukankah kau sudah tahu kalau aku juga adalah seorang hunter? Bahkan aku saja yang seorang hunter rank D tidak akan bisa mengikuti sebuah penyerangan di dalam dungeon. Mungkinkah alasanmu untuk pergi memasuki sebuah dungeon karena kau berpikir kalau kedua orang tuamu telah terseret ke dalam gate setelah terjadinya bencana besar?"
Kalau memang seperti itu, maka kau tidak perlu melakukannya karena aku telah bekerja sama dengan para hunter untuk mencari kedua orang tuamu. Jadi aku berharap kalau kau harus menunggu dengan sabar. Di sampingnya Beru berkata, "Wahai raja kecil, apakah kau akan memberitahunya kalau kau adalah seorang hunter yang bisa naik level?" Terlihat Yu Jinho menjadi heran saat melihat ekspresi Suho yang telah berubah dengan begitu serius. Dengan tatapan mata yang tajam, Suho berkata, "Paman, kau adalah orang yang saat ini paling bisa kupercaya. Sebenarnya aku ingin mengatakan kepadamu kalau aku adalah seorang hunter yang bisa naik level." Sontak Yu Jinho sangatlah terkejut, ia sama sekali tidak menyangka kalau Suho akan mengatakan hal itu. Lalu Suho kembali berkata, "Saat ini salah satu utusan dari dewa lain telah menyusup ke dalam bumi. Dan untuk menghentikan pergerakan para musuh yang menginvasi dunia ini, maka aku harus naik level dengan cara membunuh banyak monster yang berada di dalam dungeon." Akan tetapi Suho langsung terdiam ketika Yu Jinho yang berkata, "Suho, apakah kau mengatakan itu setelah kau mengetahui tentang proyek kami yang bernama solo leveling?" Sambil tertawa, Yu Jinho berkata, "Sekarang aku paham kau dengan sengaja mengerjai pamanmu ini dengan sebuah cerita yang konyol seperti itu. Apakah kau tahu kalau cerita yang baru saja kau ucapkan itu adalah plot utama dari sebuah game yang saat ini kami kembangkan? Game ini telah berfokus kepada seorang hunter yang bisa naik level dengan sendirinya, dan dia telah memulai dari kasta yang paling bawah sebagai seorang hunter rank E. Bahkan semua orang telah memanggilnya sebagai hunter terlemah sepanjang masa. Akan tetapi tanpa diduga oleh siapapun, dia telah menembus batasan S rank dan naik level menjadi hunter terkuat yang mampu melindungi dunia ini dari pasukan musuh." Mendengar itu, Suho bergumam, "Jangan-jangan cerita dari game itu ada kaitannya dengan ayahku." Yu Jinho kembali berkata, "Jika kau ingin mengerjaiku setelah kau mendengarnya dari karyawan kami, maka sangat disayangkan kalau kau tidak akan bisa menipuku dengan cara yang seperti itu." Namun tepat di sampingnya Beru berkata, "Yang aku perhatikan, sepertinya kau masih memiliki sebuah ingatan yang samar dari dunia yang sebelumnya." Sontak Yu Jinho sangatlah terkejut karena itu adalah pertama kalinya ia melihat seekor semut yang mampu berbicara. Lalu Beru kembali berkata, "Wahai raja kecil, aku ingin berbicara kepada bajingan ini secara langsung. Apakah kau tahu, dahulu kala kau hanyalah seorang pengikut rendahan yang mengikuti raja kami. Dan di antara semua manusia, hanya kaulah yang paling sering melihat pertempuran sang raja secara langsung. Jadi sebuah ingatan yang sangat tajam itu pastinya sudah tertanam di dalam jiwamu sehingga kau bisa menampilkannya di dalam dunia yang baru ini." Saat mendengar Yu Jinho yang bertanya apa yang dimaksud oleh Beru, Beru pun langsung mengeluarkan sebuah kunci yang sebelumnya telah diberikan oleh Sung Jinwo. Sambil menusukkan kunci itu ke jantung Yu Jinho, Beru kembali berkata, "Akan lebih baik jika aku langsung saja memperlihatkan segalanya kepadamu karena ini adalah sebuah hadiah yang diberikan oleh sang raja." Seketika itu juga Yu Jinho merasakan kalau dia telah berpindah kepada sebuah tempat yang sangat sepi dan juga bercahaya. Yu Jinho bertanya-tanya kalau dia saat ini telah berada di tempat apa, sampai-sampai ia tidak bisa melihat siapapun di tempat itu. Akan tetapi Yu Jinho sangatlah terkejut saat ia menyadari kalau ada seseorang yang menggunakan sebuah armor yang sangat mewah telah berdiri di sampingnya. Di saat itu Yu Jinho menyadari kalau orang itu adalah dirinya sendiri yang dulunya pernah menggunakan armor itu. Dan di saat yang bersamaan, sebuah ingatan yang selama ini tersegel kini telah terbuka kembali seperti yang sebelumnya. Sangat jelas terlihat kalau ingatan itu telah masuk ke dalam kepalanya, sebuah ingatan yang menceritakan tentang pertama kali ia bertemu dengan Sung Jinwo di dalam sebuah dungeon untuk melakukan penyerangan. Dan salah satu sebuah ingatan yang paling jelas adalah ketika Yu Jinho yang baru saja menyelesaikan perburuan bersama Sung Jinwo. Dengan lirihnya Yu Jinho berkata, "Kau bukan hanya telah menyelamatkan nyawaku, akan tetapi sejak saat itu kau juga telah membantuku. Sejujurnya aku merasakan kalau kau lebih mirip seperti kakakku dibandingkan dengan kakakku yang sebenarnya." Akan tetapi Yu Jinho langsung terdiam ketika Sung Jinwo yang menanggapi ucapannya itu. Sambil tersenyum, Sung Jinwo berkata, "Jika kau telah menganggapku sebagai saudaramu, maka aku juga akan menganggapmu sebagai adikku." Terlihat tanpa ia sadari kedua matanya telah meneteskan air mata setelah ia mengingat segalanya tentang masa lalunya bersama Sung Jinwo.
Yu Jinho sama sekali tidak bisa menahan rasa sedihnya yang begitu mendalam saat ia menyadari kalau ia telah melupakan sebuah kenangan yang sangat berharga ketika ia bersama Sung Jinwo, seseorang yang selama ini telah ia anggap sebagai saudaranya. Melihat pamannya yang sedang menangis, Suho pun bertanya kepada Beru apa yang telah ia lakukan terhadap pamannya itu. Dengan santainya Beru berkata, "Wahai raja kecil, kau tidak usah khawatir karena dia hanya mendapatkan kembali sebuah ingatan dari kehidupan yang sebelumnya." Beberapa saat kemudian Yu Jinho berkata, "Sekarang aku mengerti kalau kau telah memiliki sebuah kekuatan tanpa batas yang dulunya pernah dimiliki oleh Sung Jinwo. Siapa yang menyangka kalau Sung Jinwo telah melindungi dunia ini dari invasi pasukan dewa yang berasal dari alam semesta lain. Dan ini seperti yang aku duga kalau Sung Jinwo berasal dari dimensi yang sangat berbeda." Suho pun berkata, "Itulah sebabnya aku harus secepat mungkin bertambah kuat agar aku bisa menghentikan invasi Itarim yang telah mengirimkan utusannya ke dalam dunia ini." Namun Suho langsung tertawa saat pamannya yang berkata, "Di dalam situasi yang seperti ini, entah kenapa kau mengajukan sebuah proposal. Jujur saja kau sangat kaku sama seperti yang dilakukan oleh ayahmu. Akan tetapi ketika aku sudah mengetahui tentang situasinya, saat ini aku tidak bisa lagi memperlakukanmu sebagai anak kecil dan berusaha untuk melindungimu. Oleh sebab itu, aku akan menerima proposal ini dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukungmu." Seketika itu juga Suho sangatlah bersemangat karena dia telah berhasil mendapatkan sebuah dukungan yang sangat besar dari sang paman. Setelah mengatakan itu, Yu Jinho bergumam, "Untuk yang kedua kalinya, Sung Jinwo telah menjalani sebuah ujian yang begitu sulit hanya seorang diri. Tetapi saat ini dia telah mengizinkanku untuk membuka kembali ingatanku, dan itu artinya dia juga telah memberikanku sebuah kesempatan untuk membantunya. Dan sekarang aku berjanji kalau aku akan mendukung Suho dengan sebaik mungkin." Beberapa hari kemudian, Suho pun telah sampai pada sebuah tempat yang telah ditunjukkan oleh sang paman. Di saat itu, Suho telah menggunakan sebuah topeng yang tercipta dari bayangan untuk menyembunyikan identitasnya. Lalu tepat di hadapan pintu masuk dungeon itu, Suho telah bertemu beberapa orang hunter yang tengah bersantai di tempat itu. Suho pun bergumam, mereka adalah tim penyerang yang bekerja bersama paman, dan ini sangatlah bagus karena mereka hanya bertugas untuk memenuhi jumlah orang yang dibutuhkan. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Apakah benar kalau kami hanya diperlukan hanya untuk memenuhi jumlah orang saja dan kami tidak perlu bersusah payah untuk memasuki dungeon itu? Lalu kami akan mendapatkan bayaran sebanyak 4 juta won. Akan tetapi apakah kau benar-benar bersungguh-sungguh ingin memasuki dungeon itu hanya seorang diri? Aku tidak tahu bagaimana kau bisa sangat percaya diri dengan kemampuanmu, tetapi kau sangat ceroboh karena kau telah meremehkan sebuah dungeon dengan cara yang seperti itu. Namun jika situasinya menjadi terlalu sulit, maka panggillah kami secepatnya karena mungkin saja kalau kami akan bisa membantumu." Menanggapi ocehan orang itu, Suho pun hanya tersenyum sembari mengucapkan rasa terima kasihnya kepada mereka semua. Suho berkata, "Jika diperlukan, maka aku akan mengandalkan kalian semua untuk bisa membantuku menaklukkan dungeon ini." Setelah mengatakan itu tanpa keraguan sedikit pun, Suho langsung berjalan memasuki dungeon itu. Ia bergumam, "Yang aku tahu kalau ayahku selalu saja menanggung beban berat hanya seorang diri dan dia masih hidup seperti itu. Itulah alasannya aku bisa merasakan sebuah kehangatan yang tersembunyi di balik sebuah sistem pendamping yang aku terima. Akan tetapi aku tidak mau kalau ayahku tetap saja menanggung semua beban hanya seorang diri untuk selamanya." Di saat itu, Suho telah disambut oleh sekumpulan monster batu yang sangat mengerikan. Mereka adalah para monster yang telah mendiami dungeon itu di waktu yang cukup lama. Dengan tatapan mata yang tajam, Suho pun langsung bersiap untuk memulai pertarungannya. Ia berkata, "Mulai dari sekarang, aku akan naik level dengan cara menghancurkan semua monster yang ada di dalam dungeon ini." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.